Amin Rais dan Akbar Tanjung yang punya posisi tawar sangat kuat di kalangan militer, kalangan nasionalis, bahkan di kalangan pebisnis saja tumbang sebelum Gus Dur mengakhiri periodenya, apalagi sekedar Anies dan Muhaimin. Dia itu marah sekali. Bagaimana disuruh anak kecil yang nggak ada pengalaman hanya karena bapaknya jadi presiden terus memimpin negeri. Dia dipersiapkan secara luar biasa oleh Jokowi. Buktinya apa? Pertama, Jokowi membangun ekosistem untuk Gibran. Kalau menurut saya itu suara pemilih Islam mayoritas akan ke Amin itu. Hari ini JAK Forum mendapat kunjungan tamu istimewa, ada Bapak Musti Umar. Saya mengenal beliau sebagai sosiolog, peneliti juga, dan penulis buku yang produktif. Kemudian pengamat politik kita, Pak Soleh Basyari, Direktur Eksekutif CSIIS. Demikian, saya mengundang Anda berdua untuk berbincang tentang peta pemilih Islam pada pemilu 2024. Itu kira-kira akan kemana. Namun sebelum saya berbicara lebih jauh, sebetulnya saya ingin bertanya nih ke Anda berdua selaku peneliti dan cendekiawan, politik aliran itu sebetulnya masih relevan atau tidak? Berpengaruh atau tidak? Mungkin Mas Soleh atau Pak Soleh dulu, silakan. Terima kasih Bang Tian. Selamat sore, Prof. Ya. Ini pertanyaan sangat luar biasa. Apakah politik aliran itu masih relevan dengan konteks kekinian? Gitu. Kalau sebagai tema kampanye, saya meyakini bahwa itu tidak relevan. Tetapi sebagai pisau analisis, itu menjadi sangat penting. Karena kenapa? Karena 3 capres-cawapres yang ada sekarang untuk Pilpres 2024, itu 3-tiganya merepresentasikan politik aliran masing-masing. Kelompok Amin misalnya, itu kekuatan Islam menyatu di situ. Ada Islam modernis yang diwakili oleh Capres Anies Baswedan, kemudian Islam tradisionalis diwakili oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Itu di aliran pertama. Kemudian di kelompok Ganjar Mahfud, kita melihat partai pengusungnya, di situ ada PDIP terutama, kemudian Hanura dan Berindro, itu jelas itu adalah sayap nasionalis. P3 di situ, iya ada satu warna Islam di P3 di situ. Nah, tetapi yang kelihatan adalah merek dagang Ganjar Mahfud ini adalah merek dagang nasionalisme. Artinya bahwa secara walaupun politik Pak Mahfud aliran memang cukup kental sebagai Nahdien ya. Iya, Pak Mahfud ini dalam tanda kutip agak debatable sebenarnya. Apakah benar zahiran wa batinan itu Nahdien, ya? Apakah terlahir sebagai Nahdien atau memang dia menjadi ternahdien-kan ketika berinteraksi dengan teman-teman Nahdien? Konon bahwa Pak Mahfud ini menjadi Nahdien tulen beneran itu setelah dilabeli Gus Dur, atau setidaknya ketika Gus Dur jadi presiden kemudian diminta membantu untuk menjadi Menteri Pertahanan. Bahkan sebelumnya menurut Slamet Effendi almarhum bahwa sejatinya yang mengambil pertama atau mengendos pertama Pak Mahfud ini adalah Slamet Effendi Yusuf. Ketika beliau masih di UII, kemudian Slamet Effendi salah satu ketua yang membidangi agama di DPP Golkar, kemudian itu interaksi pertama Pak Mahfud dengan politisi Jakarta. Kemudian Gus Dur melanjutkan apa yang dilakukan oleh Slamet Effendi. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak bisa menepikan atau menepis bahwa di pasangan Prabowo Gibran, terutama dari partai pengusungnya, itu ada Gerindra yang foundernya adalah seorang militer, kemudian Demokrat, Jenderal SBY, kemudian Golkar sebenarnya kan di situ walaupun partai kekaryaan, tetapi inisiator utamanya adalah Jenderal Besar Soeharto. Nah, satu lagi kemudian PAN di situ, yaitu untuk bunga-bunga saja. Tetapi untuk mudah menyebut bahwa 3 aliran nasionalisme, Islamisme dan juga militer kental di situ. Makanya politik Aryan saya menyebut itu relevan sebagai pisau analisis. Seperti itu. Pak Musti? Iya, saya kebetulan salah satu bagian dari disertasi saya itu ada politik aliran, dan saya mengatakan
politik aliran di masyarakat itu tidak akan pernah hilang. Karena itu keyakinan dari masing-masing untuk menjalankan apa yang dia inginkan. Dan politik aliran itu tidak hanya dari sisi agama, tetapi juga sisi nasionalis, aliran dia. Seperti itu juga bisa kita katakan seperti itu. Nah, persoalan yang kita hadapi ini, betul tadi yang dikatakan, kalau kita menyampaikan dalam kampanye tema-tema seperti itu, saya kira akan mendapatkan pukulan dari pihak-pihak tertentu. Tetapi yang pasti di dalam masyarakat kita itu tidak akan pernah hilang yang disebutkan tadi, ada nasionalis, ada agama, kemudian yang lain-lain itu sendiri. Itu tidak akan pernah hilang. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Memang itu akhirnya masing-masing akan berusaha untuk memposisikan dia agar dia mendapatkan dukungan. Misalnya tadi disebutkan antara Anies dengan Muhaimin tadi. Itu memang berhimpun dua kekuatan besar di negeri ini dari kalangan modernis dan kalangan tradisional. Tapi itu juga mereka harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu waktu Pak Anies menjadi gubernur, tidak hanya dia mendapatkan bantuan itu kepada orang-orang Islam, tetapi juga gereja. Akhirnya gereja menjadi jurkamnya sekarang ini, Pak. Karena dia mendapatkan bantuan. Bahkan guru di hari Minggu pun itu juga mendapatkan honor gitu ini ya. Jadi itu barangkali yang tidak... Jadi masih relevan ya? Masih tetap relevan dan itu akan terus Baik, dari ketiga calon menurut Pak Musni, mana yang paling kental identifikasi sebagai perwakilan atau referensi Islam, Pak? Kalau dari tiga kandidat ini, pasangan calon ini, memang Anies dengan Muhaimin. Kenapa? Anies itu kehebatannya bisa mengaji, dan itu fasih sekali ya. Sementara yang dua-duanya ini terus terang aja nggak bisa, Pak. Nah itu. Kemudian juga Muhaimin. Anies juga pernah di pesantren, Pak Belan itu sendiri. Muhaimin apalagi pesantren. Jadi dua-duanya itu adalah santri, karena itu mereka mencoba menjual. Kami ini adalah santri, saatnya santri tampil memimpin negeri ini. Jadi ketimbang dengan yang lain. Tapi begini Pak Musni ya, selain adanya partai politik Islam di setiap kandidat, saya lihat semua ada Pak, walaupun memang yang paling banyak di pasangan Amin ya. Seluruh pasangan itu didukung oleh kiai-kiai besar, ulama-ulama besar. Misalnya kemarin ketika pendaftaran ke KPU, saya lihat ada Habib Lutfi memimpin doa, bahkan sebelumnya menyampaikan pidato. Habib Lutfi seperti kita ketahui adalah ulama yang sangat besar pengaruhnya. Jadi walaupun misalnya kecenderungan tampilannya lebih nasionalis pasangan Pak Prabowo Gibran, tapi kan ada dukungan Habib Lutfi. Nah, apakah itu tidak akan memberikan pengaruh Pak terhadap preferensi pemilih, kemudian identifikasi bahwa ini akan lebih mengedepankan, bahkan pidatonya Gibran itu menjanjikan adanya bantuan secara khusus untuk pesantren dan santri. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren. Nah itu tidak disampaikan justru Pak di pasangan Amin. Iya. Sorry, ini saya harus mengkonfirmasi betul. ya. Betul. Jadi memang semua calon itu, tiga paslon itu, pasangan calon itu pasti dia akan berusaha menghadirkan ulama di situ untuk mendapatkan dukungan dari publik. Tetapi kan akhirnya yang menjalankan pemerintahan itu adalah figur-figur yang kita sudah saksikan. Nah, siapapun juga yang memimpin itu, dia akan berusaha merangkul semuanya. Tetapi di dalam menjalankan itu sendiri, tentu dia akan bersikap adil. Sikap adil inilah sesungguhnya yang tidak pernah hadir di negeri ini. Katakanlah misalnya, waktu di masa dahulu orang kampanye, dijual itu Islam. Tapi Islam itu yang bukan bagian dari pemerintah itu justru ditangkapin, dimasukin penjara begitu. Itulah realitas Pak. Nah, ke depan itu nggak boleh lagi terjadi seperti itu. Artinya apa? Hanya memanfaatkan Islam untuk mendapatkan kedudukan. Setelah dapat kedudukan, kemudian terjadi ini politik pecah belah.
Jadi yang lain diangkat setinggi-tingginya, yang lain itu ditekan dan masuk penjara. Ini realitas yang kita saksikan, dan itu mengulangi sistem yang pernah dijalankan di masa penjajahan. Penjajahan seperti itu. Dia pecah belah untuk melemahkan yang lain, kemudian yang lain dia rangkul. Inilah realitas yang terjadi di Indonesia, dan ke depan itu nggak boleh terjadi. Nah, saya yakin pada yang Amin tadi ini tidak akan melakukan seperti itu. Kenapa? Karena bergabung di situ. Semua dirangkul, orang agama lain, orang Islam, semua digabung. Ini sesungguhnya kelebihan. Tapi bisa juga dianggap itu kekurangan oleh pihak lain. Oh, ini bisa membahayakan kita, tapi jangan, mesti ingat, di dalam pemerintahan Islam di dunia manapun itu tidak pernah dilakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang minoritas. Justru orang minoritas itu dilindungi, diayomi, diberi kesempatan sama dengan yang lain. Jadi disitulah kuncinya keadilan gitu. Baik, jadi jargonnya memang perubahan, Pak ya? Ya, perubahan. Ya, saya ingin sedikit menanyakan kepada Bapak nih, terkait dengan jargon perubahan itu, kok rasanya agak janggal ya Pak, ketika mayoritas pengusungnya justru yang terafiliasi dengan pemerintahan yang sekarang. Ya, jadi begini, ini termasuk Caimin ya. Ya, jadi ini sistem yang dibangun sesungguhnya. Memang kita dari kalangan akademisi, para pejuang demokrasi itu sudah berjuang sekeras-kerasnya supaya tidak ada presidensial threshold 20% itu. Tapi ini tidak dikabulkan. Akibatnya apa? Untuk menjadi calon presiden seharusnya ketua-ketua partai itu menjadi calon presiden agar mereka mendapatkan dukungan dari publik. Karena kalau kampanye atas nama calon presiden kan akan dapat ini insentif dari publik untuk partainya meningkat. Sekarang ini justru partai-partai politik itu berlomba untuk menjadi cawapres. Tidak ada satupun yang jadi. Misalnya Erlangga, itu kan ketua umum partai besar itu sudah diputuskan dalam Munas, diputuskan dalam Rakernas, tidak jadi apa-apa, justru mau memilih hanya presiden. Nah, itu nanti Pak. Nanti ada saatnya saya tanyakan itu. Itu contoh ya. Contoh yang ada. Jadi ini situasi sistem yang dibangun ini membuat tidak ada pilihan. Misalnya. Kecuali kompromi. Iya, kompromi. Misalnya contoh, itu yang oposisi hanya 2 partai saja. Itu pun yang satu abu-abu. Satu-satunya yang oposisi juga tidak begitu keras karena takut dihabisi adalah PKS. Nah, ketika mau datang pemilihan pencalonan itu sendiri, kan dia harus cari partner. Yeah. Untung ada Surya Paloh, Pak. Surya Paloh itu babak belur gara-gara dia meninggalkan koalisi besar itu, mendukung Pak Anies, akhirnya bisnis dia dipotong, kemudian macam-macam ini. Saya kembali ke soal tadi Pak, jargon perubahan yang Bapak yakini akan bisa mengubah landscape politik di Indonesia ya. Saya coba minta tanggapan dari Mas Soleh ya, dari Mas Soleh. Anda melihat bahwa ini sebagai gimmick atau betul-betul Anda yakini juga seperti Pak Musni bahwa memang akan terjadi perubahan. Walaupun saya agak confused dengan apa yang disampaikan Pak Musni, perubahan tapi sepertinya beliau agak tersandra dengan juga sistem politik yang memang betul ya Pak ya. Betul. Oke, Mas Soleh silakan. Iya, menarik emang. Jadi semua dibikin kaget oleh koalisi perubahan yang isinya adalah Muhaimin, Anies dan Muhaimin. Kenapa? Karena secara kultural itu saya menyebutnya itu cacat bawaan ya, dalam tanda kutip, incest sesama kekuatan politik Islam. Ini kan kita dalam landscape politik Islam mulai sebelum Masumi, Majelis A'la Islam Indonesia, MAInya, itu kemudian pimpinannya adalah Rois Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Hashim. Kemudian ditumbangkan oleh Nasir dan menimbulkan luka luar biasa di kalangan Nahdliyin. Makanya kemudian ketika Muhaimin tiba-tiba bergabung di situ, dalam tanda kutip dia keluar dari istilah NU itu min sawadil a'dham, keluar dari politik NU yang mainstream. Ini Muhaimin gagal meyakinkan konstituennya di bawah bahwa bergabung dengan Amin adalah pilihan terbaik, bergabung dengan Anies adalah pilihan terbaik. Itu tidak bisa disosialisasikan secara baik.
Kenapa? Karena penolakan dan resistensi di publik bahwa kita tolak presiden dari Masyumi, kita tolak pemimpin dari Masyumi itu terjadi. Yang dimaksud adalah Anies kan? Betul, presidennya yang dimaksud, iya. Jadi siapapun presidennya, kita atau kalangan Nahdliyin bisa menerima presiden kalangan militer, Jenderal Soeharto, bisa menerima presiden dari kalangan nasionalis, Bung Karno, tapi tidak untuk kalangan Masyumi. Nah, ini cacat bawaan yang harus diselesaikan pertama-tama sebenarnya. Sebelum kita bicara soal apakah landscape perubahan itu ada. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat bahwa ketika reformasi 98, kekuatan Islam itu dalam tanda kutip menyatu. Dan daya tawarnya melebihi Anies dan Muhaimin. Di situ ada Gus Dur, Ketua Umum Nahdlatul Ulama PBNU, kemudian ada Amin Rais, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Kemudian di situ Akbar Tanjung, Ketua Umum partai terbesar, Partai Golkar. Menyatunya tiga kekuatan ini ternyata gagal mengembalikan Islam ketika sebelum Masyumi, ketika Rois Akbar adalah Kiai Hasim, Ketua Umum Rois Akbar PBNU. Nah, kenapa itu terjadi? Ketika tiga serangkai Gus Dur Muhaimin, Gus Dur, Amin Rais dan Akbar Tanjung yang punya posisi tawar sangat kuat di kalangan militer, kalangan nasionalis, bahkan di kalangan pebisnis saja tumbang sebelum Gus Dur mengakhiri periodenya, apalagi sekedar Anies dan Muhaimin. Jadi landscape perubahan itu menurut saya itu Gimana Pak Musti? utopia aja itu. Saya kira tidak, Pak. Ini keadaan Karena saya melihat Anda istiqomah betul ya. Ya, gini, Pak. Perubahan ini sudah merupakan keniscayaan. Sunatullah. Sunatullah. Lihat di Amerika. Amerika itu tingkat pendidikan masyarakat, kemajuan ekonomi macam-macam. Tapi Obama yang orang kulit hitam itu sendiri, dia mengkampanyekan change, perubahan itu sendiri. Akhirnya terpilih dia jadi presiden. Apa yang disebutkan tadi itu memang adalah masa lalu yang masyarakatnya sekarang ini udah berubah luar biasa. Tadinya. Maaf, ini agak sulit untuk bisa dipahami nih. Apakah bisa dianalogikan Pak Anies ini seperti Obama? Bisa saja karena itu membawa perubahan. Benar. Kenapa? Kenapa kita ini? Karena yang terjadi di negeri ini adalah ketidakadilan dalam segala hal. Bayangkan mayoritas ini tidak menikmati ekonomi yang begitu. Hanya 5%, bahkan tidak sampai 5%. Dia menguasai sampai 60% ekonomi gitu nih. Bahkan beberapa orang. Nah, ini yang harus dirubah. Bagaimana merubahnya? Cara merubahnya itu maka semua program-program yang ada itu masukkan masalah keadilan. Jadi semua orang merasakan ada keadilan di situ. Itulah sebenarnya inti perubahan. Dan sebenarnya kalau kita bicara masalah perubahan, tidak lain itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial ini yang tidak dilaksanakan. Hanya jargon kalau kampanye bagi ini, tetapi tidak pernah dijalankan tuntas. Padahal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar yang kita harus jalankan. Jadi apa yang dikatakan itu adalah masa lalu untuk pelajaran bagi kita, tapi masyarakat kita itu sudah berubah. Rata-rata orang berpendidikan semua sudah lebih baik. Dan ulama-ulama kalau kita lihat itu begitu memberi apresiasi. Coba lihat, itu waktu pendaftaran aja kemarin, Pak. Bagi kita bisa bandingkan. Saya baca tuh komentar Bapak. Ya. Kita bisa bandingkan yang dilakukan ini. Waktu itu perbandingan dengan Ganjar ya Pak ya? Ya, tapi juga dengan Prabowo. Sebentar, Anda mengatakan pada saat itu di berita bahwa yang ini real masanya, sementara yang lain adalah masa bayaran. Bapak dari mana punya data itu? Ada di internet itu apa semua. Ini ngomong pada saya. Tadi malam Pak, saya ketemu dengan orang. Ini didatangi. Yang datangi ini bekas wakil gubernur, wakil gubernur. Datang kepada dia. Dia minta dukungan 1.000 orang. Terus itu bayarannya 100.000, Pak. Dia bilang, padahal karena dia bukan di bagian sana lagi. Dia bilang 100.000 untuk apa Pak? Untuk kasih orang itu pembayaran baru datang Pak. Jadi kalau 1.000 orang ini sudah berapa bayarannya? Jadi itu nggak gratis. Jadi kalau pada Anies itu yang namanya investasi untuk perubahan. Saya dengan teman-teman dengan dari berbagai daerah datang. Lu siapa yang datangi? Kita pakai uang sendiri. Dari Sulawesi ada 500 orang itu dari Sulawesi Selatan itu pakai kapal laut. Ya. Tapi sebelumnya juga Bapak mengatakan ketika kampanye Anies menjadi gubernur, itu juga kan ada uang makan, Pak.
Oh, itu beda Kan deh. sama aja, Pak. Enggak, itu beda. Enggak, itu Beda-beda ya? beda sekali, Oke. beda sekali. Ini orang datang untuk apa itu KKPU aja, kalau nggak dikasih uang nggak mau datang. Oke. Beda sekali dengannya. Coba Bapak lihat. Iya. Kalau Anies pergi di suatu daerah itu, lautan manusia. Yang ini yang lain mana ada? Tidak ada seperti itu. Artinya apa? Mereka datang karena itu investasi untuk perubahan, untuk mewujudkan keadilan, ada harapan. Baik. Jadi kalau ada orang harapan mau melakukan apa saja untuk perbaikan. Nah, ini barangkali yang harus kita sampaikan ke publik supaya memahami situasi yang ada. Dan ini semuanya akibat keadaan negeri kita yang nggak adil, Pak. Iya, iya. LSI merilis satu survei, saya nggak tahu CSIS apakah sudah melakukan belum untuk survei di bulan September Oktober? Oktober ini. Tapi Oktober ya, belum belum selesai, keluar ya. Belum. Oke, saya mengutip dari Lembaga Survei Indonesia DNIJA yang dilakukan pada bulan September. Ini menjadi bahan diskusi yang menarik, Pak Musni. N-nya atau jumlah responden 1.200. Kemudian yang pertama yang menarik nih Pak, kemana pilihan warga NU? Nah, ternyata hasil survei dari LSI, pilihan terbanyak itu justru ke Prabowo Gibran, sebanyak 44,6%. Disusul pasangan Ganjar dan Mahfud 36,5%. Dan yang terakhir adalah Anies dengan Caimin sebesar 15%. Ini pilihan warga NU. Terus terang saya agak kaget. Kenapa? Karena Caimin setahu saya adalah cicit dari pendiri NU, betul ya? Betul. Itu. Istri Samsuri. Mestinya secara kultural itu akan berpengaruh, tapi ternyata riset polling mengatakan tidak seperti itu. Nah, kemudian ada perubahan ketika pemilihnya Muhammadiyah, Pak. Pilihan pertama adalah pada Ganjar dan Mahfud, pasangan Ganjar dan Mahfud sebanyak 52,6%, sangat signifikan. Disusul Pak Anies naik nih untuk pemilih Muhammadiyah 21,9%. Disusul yang terakhir adalah Prabowo Gibran 19,4%. Lalu bagaimana jika head to head dibandingkan dengan pemilih Islam dengan non-Islam? Prabowo dan Gibran memimpin 41,2% untuk pemilih yang Islam atau Muslim. Disusul Ganjar dan Mahfud 57,7% yang non-Islam, dan yang pasangan terakhir itu Anies dan Caimin 1% yang non-Muslim yang memilih pasangan Anies dengan Caimin. Kembali ke pemilih NU dan Muhammadiyah sebagai klaster terbesar, Pak. Apa pendapat Bapak, Pak? Ternyata riset di bulan September menunjukkan bahwa pasangan Anies dan Caimin ini begitu rendah, Pak, elektabilitasnya di kalangan NU. Jadi gini, Pak. Riset yang dilakukan di Indonesia itu adalah riset politik dan syarat dengan kepentingan politik, Pak. Saya berkali-kali menulis, kalau Anda riset itu sendiri, sebutkan siapa yang membiayai Anda. Karena nggak ada makan siang yang gratis, Pak. Pemodal tidak mungkin memberi uang tanpa ada kepentingannya. Dan di mana-mana kalau dia memberi uang, ada keinginannya harus ini. Jadi itu barangkali. Kedua, respondennya siapa? Tidak pernah juga disebutkan. Anda ambil di Papua berapa, ambil di Sulawesi berapa, siapa-siapa orangnya. Akhirnya apa? Kita disibukkan dengan hasil riset itu yang sebenarnya menurut saya tidak kredibel. Karena pekerjaan saya riset. Tapi LSI itu terakreditasi, Pak. Well, terakreditasi itu bukan persoalan dia kemudian dapat kita katakan kredibel. Selagi Anda tidak menyebutkan siapa yang membiayai, kemudian siapa responden Anda, itu dipertanyakan. Dan bahkan saya menilai mereka-mereka yang melakukan riset itu lembaga survei itu adalah bisnis, Pak. Bisnis. Dia cari keuntungan. Yang mendanai itu tidak mungkin dia kasih dana kalau tidak ada kepentingan dia. Akhirnya apa? Mohon maaf aja. Periset itu jadi alat untuk kampanye, untuk kepentingan mereka. Nggak netral. Ya? Nah, netral. Nah, inilah barangkali yang kita persoalkan. Kemudian akhirnya saya selalu mengatakan, saya lebih percaya pada fakta sosial.
Ketika Anies datang itu lautan manusia yang datang di situ. Dan itu nggak mungkin Anies membayar pada mereka datang. Itulah sebenarnya realitas. Nah, daripada kita hanya 1.200 saja, nggak jelas siapa yang biayai, siapa respondennya, kita percaya itu. Saya lebih percaya orang-orang yang datang massa itulah sesungguhnya. Maka sebenarnya Pak, hasil pemilu yang lalu itu saya mengatakan sama Sandi, karena saya Anda menang sebenarnya. Tapi kenapa terjadi? Karena terjadi kecurangan, Pak. Gitu aja, Pak. Kenapa? Karena kalau kampanye saat itu lautan manusia yang datang, ini kampanye yang satu ini tidak banyak yang datang, kenapa dia bisa menang? Berarti ada sesuatu. Nah, ini barangkali pandangan ada nggak lembaga riset yang Anda anggap Anda percaya independen, Pak? Nggak ada? Saya percaya itu ada lembaga riset dari luar negeri, Pak. Oh, di Indonesia tidak ada? Saya nggak percaya. Sudah jadi alat kampanye, Pak. Alat kampanye. Minum dulu, Pak. Kayaknya kan agak panas. Minum dulu. Menarik. Oke, Pak Soleh. Ini serius. Ini tuduhan serius. Anda kan juga lembaga riset. Berarti Anda juga pesanan begitu? Sorry, saya bukan mengadu domba. Ini saya cuma pengen ngecek aja nih. Saya bisa memahami kegelisahan Prof. Musni. Jadi begini. Pertama, memang saya setuju bahwa kita harus menjaga kredibilitas lembaga survei ini. Kenapa? Karena survei itu kan salah satu dari kerja-kerja ilmiah. Betul sekali. Salah satu instrumen keilmuan. Salah satu dari fatsun akademik kita. Ya, betul. Nah, kalau kemudian hasil survei tidak pinjam istilahnya Prof. Musni tadi, tidak sesuai dengan realitas dan fakta sosial, ini sebenarnya perlu didiskusikan. Kenapa? Karena begini. Survei, temuan, riset, teori itu kan sejatinya punya 3 fungsi setidaknya. Pertama adalah to predict, yang kemudian yang kedua adalah to explain, yang terakhir adalah to control. Jadi seburuk apapun hasil survei itu memiliki 3 manfaat itu. Sebelum kita bicara jauh apakah ada yang menandai, siapa respondennya, instrumennya seperti apa, desainnya seperti apa, sebelum itu semua. Tetapi seburuk apapun itu memiliki 3 fungsi itu. Misal to explain, untuk menjelaskan, untuk menarasikan, untuk mengangkat data, fakta, apa sih sebenarnya yang terjadi di masyarakat, fenomena apa yang terjadi. Misal soal apakah betul ketika pasangan Amin datang ke Sidoarjo ada 1.200.000 massa yang datang ke situ semua. Apakah betul ini adalah fakta sosial yang kemudian nanti 14 Februari berubah menjadi sebuah elektoral. Nah, ketika survei hadir di situ, itu tujuannya adalah untuk menjelaskan itu. Kalau kemudian berbeda, ya bukan berarti lembaga surveinya atau hasil surveinya yang salah. Tetapi yang kedua tadi, bahwa to control, untuk menjaga, untuk memanage data yang 1.200.000 tadi, bisa diubah menjadi elektoral atau tidak, itu kewajiban pasangan tadi. Saya khawatir, Pak, kalau seandainya jagoan Bapak kalah, nanti dianggap curang lagi, Pak. Oh, enggak, begini, Pak. Gini, itulah sebabnya perlunya kontrol sosial. Jadi keterlibatan semua pihak itu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, pemilu yang adil, pemilu yang demokratis, itulah tugas bersama. Termasuk Jak TV itu. Jadi kita bicara masalah ini dalam rangka mewujudkan pemilu ya. Kalau kita tidak melaksanakan pemilu yang baik ini, yang akan terjadi yang rusak semua. Tidak akan ada kepercayaan publik, kepercayaan internasional nggak ada, akhirnya kita ribut sendiri. Nah, oleh karena itu sebenarnya tugas kita itu sangat mulia untuk mengingatkan terus-menerus. Jadi Anda bisa bisnis Anda menjadi peneliti, menjadi punya lembaga, tapi Anda harus melakukan dengan nilai-nilai keilmuan itu. Jujur, tidak boleh berbohong, dan menyajikan sesuai dengan fakta yang ada. Itu saja sebenarnya. Kalau kalah menang itu wajar dalam dunia permainan, dalam dunia kehidupan ini. Nggak mungkin semuanya menang, kan? Betul. Baik, Pak Musni, Pak Soleh. Kita kembali lagi ke topik soal pemilih Islam. Nah, selain ceruk Islam itu memang sangat menggoda untuk betul-betul dibidik, juga ada secara demografis adalah mayoritas pemilih adalah anak-anak muda. Nah, banyak yang memuji, Pak. Saya ingin konfirmasi ke Anda berdua
banyak yang memuji pidato Gibran pada saat dia usai melakukan pendaftaran. Karena langsung membidik anak muda, menjanjikan ada modal untuk startup, dan kemudian cara dia berkomunikasi pun sangat cair, sangat milenial. Pendapat Pak Musti bagaimana? Ini akan berpengaruh signifikan nggak Pak? Kalau ke ceruk ini, suara anak muda? Kalau yang saya pantau, justru banyak sekali yang kemudian memberi dampak negatif. Oh, banyak yang mengecam. Mengecam. Ambil contoh misalnya, saya naik di Transjakarta. Saya bertemu dengan orang di sini. Dia itu marah sekali. Bagaimana disuruh anak kecil yang nggak ada pengalaman hanya karena bapaknya jadi presiden terus memimpin negeri. Negeri ini besar. Jadi orang itu dengan marah apa semua. Nah, tadi pagi lagi saya jalan. Bagaimana itu Pak? Saya lagi jalan ini olahraga. Datang justru yang bawa anjing itu sendiri. Dia datang sampai gimana Pak? Itu bagaimana itu partai-partai besar milih anak presiden, nggak tahu apa-apa begitu, nggak ada pengalaman. Saya bilang, Bapak bagaimana Pak? Saya nggak mau milih itu katanya. Ini contoh Pak, betapa reaksi negatif itu yang terjadi di masyarakat, dan ini akan menjadi peluru yang tajam pada saat kampanye Pak. Dan tidak, ini kan ada ilmuwan itu yang kritis, semua bicara, nggak ada satupun yang bicara negatif, yang positif. Yang namanya itu ada politik dinasti, ingin melanggengkan kekuasaan apa semua. Dengan ini hanya 2 tahun jadi dari wali kota di situ, dan saya ada orang yang memberitahukan pada saya itu memang karena di-endorse oleh kekuasaan untuk menjadi ini. Ya. Dan itu kan ini ada Pandana-Baban dia ngomong. Itu karena permintaan presiden untuk supaya ke Ibu Mega supaya jadi wali kota. Ya, sebelum selesai itu Pak, ketika orang yang sebelah Bapak itu duduk mengatakan bahwa saya tidak mau milih, lalu Bapak mereferensikan sesuatu nggak? Ya, saya sampaikan tidak semua jelek Pak. Nah ini poin ini. Tidak semua jelek. Anda bisa lihat. Saya bilang Pak, kita naik Transjakarta ini, naik Transjakarta, jasa siapa ini Pak? Saya bilang ada jasanya gubernur, tapi ini jadi murah, jadi nyaman dan terintegrasi siapa gitu. Dia kemudian sadar, berarti tidak semua yang dia katakan itu tidak mau pilih, ada yang terbaik. Itulah sebabnya pasangan the best of the best, the best from the best. Pasangan amin. Pasangan amin. Itu yang ngomong Surya Paloh. Saya mengutip aja. Kebetulan cocok dengan Bapak. Ya, kalau saya sih lihat realitas saja. Realitas saja. Bukan. Gimana Pak Soleh? Anda setuju nggak bahwa diksi anak ingusan, diksi tidak berpengalaman itu sesuatu yang memang melemahkan? Selalu benar yang disampaikan Prof. Musni. Jadi mungkin dari sudut pandang generation teori generasi, ya memang orang melihat Gibran itu ingusan, pupuk bawang istilah Jawa Timur itu, anak kemarin sore dan semacamnya. Itu satu hal. Tapi hal lain sebenarnya, pinjam istilahnya Mas Tian tadi, bahwa secara demografis itu 52% dari total penduduk kita yang 270-an juta itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Satu. Kemudian yang kedua, mereka-mereka ini lahir tahun 80-an, 90-an. Yang berbeda jauh dengan misalnya Pak JK yang lahir atau pada Nababan, Opung atau Nababan yang lahir pada zaman Bobby Bomber tahun 45-an ke atas. Jadi kalau anak saya sekarang ini tiap hari makan burger, ya kan? Burger ketika saya kecil belum ada. Ketika saya kecil adanya adalah tiwul. Nah, ketika saya makan tiwul, kemudian saya paksakan anak saya untuk makan tiwul, ya jelas dia akan kram perut dia. Ini satu. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, bahwa sebenarnya ketika tiba-tiba Prabowo dipasangkan dengan Gibran, saya melihatnya adalah seperti yang di awal tadi, di sini ada pergeseran dan perubahan dari politik identitas atau politik berbasis benturan ideologi menjadi politik milenial. Jadi tidak lagi persoalan antara muslim non-muslim, Jawa luar Jawa atau bahkan sipil militer, tapi bagaimana milenial ini mendapatkan tempat, memberikan ruang, karena memang dunia ini berubah.
Bu Mega, Pak JK, Nababan dan semacamnya itu adalah produk kolonial dalam tanda kutip. Maka kemudian cara pandangnya cara pandang kolonial. Termasuk ketika cara melihat anak kecil, ketika diserahin republik ini yang besar ini, apa bisa mengelola? Gitu. Padahal republik yang besar ini mayoritas penduduknya adalah milenial yang dia akan pimpin itu. Jadi gini Pak, komentar saya. Apakah kalau dia bukan anak presiden bisa jadi Pak? Orang pintar itu banyak di negeri ini ya. Orang pendidikan bahkan ada yang baru 23 sudah PhD. Dari luar negeri apa semua. Tapi karena bukan anak presiden dia nggak jadi apa-apa Pak. Paling-paling hanya jadi peneliti, jadi guru Pak. Dosen. Jadi inilah barangkali yang dipersoalkan orang. Dalam demokrasi itu ada yang namanya meritokrasi. Jadi ada penilaian, ada seleksi. Ini nggak ada seleksi sama sekali Pak. Tidak ada pengalaman. Ini orang-orang kayak Muhammad. Soal kapasitas bagaimana Pak? Soal kapasitas. Kapasitas juga dipertanyakan Pak. Karena baru memimpin. Bukan baru. Apa prestasi dia selama memimpin? Hanya dikasih proyek-proyek dari pusat apa semua. Itu tidak prestasi Pak. Tapi memang diciptakan agar kelihatan di mata orang dia berprestasi. Jadi menurut saya kita kembali aja pada demokrasi. Meritokrasi itu wajib dilakukan. Orang dari bawah itu. Coba. Pemimpin-pemimpin di dunia itu memang dari bawah Pak. Katakanlah yang sudah tua sekarang pemimpin di Amerika, Joe Biden itu. Itu sampai dia jadi bukan hanya pernah jadi wakil presiden. Saya agak ambigu karena saya ingat betul Pak Musni ini pendukung di pemilu 2019, pendukung Prabowo Sandiaga Uno. Ya. Sandiaga Uno juga minim Pak. Dia baru 2,5 tahun menjadi wagub. Ya, tapi Bapak dukung. Tapi dia pada saat itu pendidikannya cukup bagus, dia pendidikannya bagus dan dia sebenarnya walaupun dia pengusaha, tapi dia bukan anak presiden. Jadi dan mereka terpilih itu dengan election betul-betul, Pak. Election betul-betul. Jadi ini barangkali nggak berkeringat lah. Iya, berkeringat. Ini yang dipersoalkan. Bukan saya saja, tapi masyarakat yang saya temui yang ngomong pada saya karena mereka kenal pada saya menyampaikan mau dibawa ke mana negeri ini katanya. Negeri ini 275 juta katanya dia. Kalau Prabowo ini katanya dia bilang, ini sudah 2 kali stroke. Terus suruh pimpin kalau ada apa-apa katanya. Akan bahaya, Pak. Jadi akan digantikan oleh yang iya pastilah Pak. Sekarang pertanyaan saya, mampu nggak dia mengelola dan dapat dukungan publik untuk mengelola pemerintahan itu? Kalau itu tidak terjadi, maka terjadi kekacauan, Pak. Kalau kekacauan yang rugi siapa? Rakyat yang rugi, Bapak juga rugi. Semuanya kita rugi, Pak. Jadi kita inilah memilih pemimpin itu jenjang dari bawah berdasarkan pernah di DPR, pernah jadi bupati, pernah ini, pernah itu. Dan menjadi persoalan juga di MK, Pak. Itu MK ketuanya teman saya, Pak. Teman sekolah. Anwar Usman. Itu bayangkan, Pak. Padahal tugas MK itu ini tidak sesuai undang-undang, dia batalin gitu. Nah, kan tidak banyak tugasnya itu. Bukan menambah pasal-pasal tersendiri. Dia nambah pasal bisa jadi ke pemilu yang akan datang diduga keras, bisa jadi kecurangan sudah ada di situ. Jadi yang Bapak sebutkan tadi itu, kenapa dipilih ini? Pertama karena ingin mendapatkan dukungan elektoral kaum muda. Kedua dukungan dari bapaknya. Ketiga dukungan kalau ada masuk ke MK apa semua. Jadi ini kita harus bicara keras. Kenapa kita bicara keras? Untuk mengawal negeri ini agar jangan sampai terjadi kekacauan karena pemilu tidak jujur, karena ada kecurangan demi kecurangan. Itu saja. Kita nggak ada kepentingan apa-apa. Seberapa signifikan pengaruh Gibran ya yang dianggap sebagai replika Jokowi untuk kemenangan Prabowo? Ya, saya melihat Gibran ini pertama adalah tidak datang secara tiba-tiba. Meski Prof. Musni tadi mengkritik tajam luar biasa dan suara publik itu. Kita membenarkan itulah suara publik. Tapi saya melihat lain. Dia dipersiapkan secara luar biasa oleh Jokowi. Buktinya apa? Pertama, Jokowi membangun ekosistem untuk Gibran. Dia dimagangkan dalam tanda kutip sebagai wali kota 2 tahun. Kemudian kita melihat wali kota rasa gubernur kan Gibran ini pada waktu itu. Kemudian dia juga menciptakan infrastruktur politik. Dalam hal ini tiba-tiba Kaisang
didudukkan sebagai ketua umum PSI yang isinya anak muda semua, relawan-relawan yang 200-an yang daihatnya Jokowi itu dikelompokkan di situ, di klaster di situ, dan itu akan menjadi dalam tanda kutip backup politiknya, kendaraan politiknya Gibran. Jadi makanya saya sebut dua hal ini, dia tidak main-main, tidak ujuk-ujuk. Kemudian yang ketiga, Jokowi juga membangun ekosistem untuk Gibran dari sisi sosial kemasyarakatan. Jokowi dalam tanda kutip mengendalikan PBNU dan semua kiai juga menerima. Kenapa? Karena ada jargon di kaidah politik NU itu namanya bahwa seorang pemimpin presiden siapapun posisinya adalah sebagai waliul amri, pemegang mandat semua urusan umat. Sekaligus dia adalah memegang asyaukah. Asyaukah itu kendali kekuasaan. Dua hal ini siapapun presidennya, apa yang dikatakan wajib diikuti. Kan gitu kan. Ini yang Anda jelaskan ini juga menerjemahkan risetnya LSI itu tadi. Betul. Yang mengatakan bahwa dukungan NU terhadap pasangan Prabowo Gibran cukup signifikan. Secara tidak langsung pas. Faktor Jokowinya gitu. Betul. Dan kedekatan pada NU. Betul. Jadi apa yang disampaikan itu saya kira betul bahwa ini memang dia persiapkan, termasuk juga ketua-ketua partai itu yang bermasalah yang didudukan di ketua di situ dengan ini. Jadi itu sistem yang dibangun itu sendiri dipersiapkan dan sebagainya. Pertanyaannya itu apakah PDIP yang membesarkan Gibran, membesarkan Jokowi, membesarkan semuanya itu kan ada aturan mereka. Itu kalau bapaknya jadi ketua atau kader ini, kader PDIP, anaknya itu wajib, keluarganya wajib semua. Ini kan tidak ini. Apakah ini bagian dari permainan atau karena mereka tidak berani melawan kekuasaan itu karena khawatir nanti pemilu akan ambruk dukungan pada partai itu. Kita nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu. Tapi ini memang kita menduga-duga. Tapi saya setuju tadi itu, Pak, bahwa memang ini rekayasa yang tidak pernah dibayangkan orang. Bayangkan. Tapi ini rekayasa seorang presiden untuk mewujudkan yang namanya politik dinasti gitu, Pak. Nah, ya saya kira. Ya. Dan ini tidak pernah terjadi sejak 78 tahun Indonesia nggak pernah terjadi, baru kali ini, Pak. Jadi luar biasa, Pak. Tapi Anda mengatakan menotis ini sebagai sesuatu yang negatif ya? Tidak pernah terjadi, tapi dalam konteks negatif, Pak. Iya, kalau kita lihat dari dimensi demokrasi memang negatif, Pak. Karena itu demokrasi seperti saya katakan tadi itu melalui meritokrasi itu yang harus diuji kelayakannya, pengalamannya dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan, oh itu kan SBY juga membangun dinasti politik, tapi dia tidak dalam ketika berkuasa dia taruh ini namanya AHY kau jadi menteri ini, Pak. Nah, sama Bung Karno itu kan juga dinasti politik. Bung Karno sudah jatuh, kemudian Ibu Mega berusaha menjatuhkan rezim ini, kemudian akhirnya dia survive, tapi anaknya nggak langsung dia kasih menteri, tapi dia suruh di DPR kau jadi ketua fraksi, jadi ini. Itu sebenarnya pelatihan. Dia dilatih untuk menjadi calon pemimpin. Jadi beda ini nih, beda ini yang dilakukan. Tapi sekali lagi, bagi saya kan penulis buku Jokowi Satrio-Piningit. Nah itu juga pertanyaan saya, Pak. Jadi Jokowi Satrio-Piningit. Kenapa dulu begitu mengagumi? Jadi gini, Pak. Sekarang Bapak jadi haters, Jadi begini, Pak. Bukan. saya ini melakukan penelitian di Solo, Pak. Solo, oke. Oh, Solo, Pak. Jadi saya itu orang-orang di pinggir-pinggir jalan saya ngobrol pada mereka, saya tanya. Jadi ada kepercayaan orang Jawa itu akan hadir pada suatu saat tokoh yang gagah yang ini menjadi pemimpin yang akan memberi keadilan, memberi keselamatan, menguasai semua. Satrio-Piningit. Iya, Satrio-Piningit. Kemudian dikaitkan kalau dalam agama itu kan ada Imam Mahdi itu. Imam Mahdi. Jadi saya pikir dengan cara Pak Jokowi sederhana, pakai ini. Jangan itu barangnya. Sebenarnya saya mengangkat dari pandangan masyarakat. Bukan saya sendiri, Pak. Oke, dari waktu pandangan itu masyarakat. Anda mengagumi. Iya, dari masyarakat itu sendiri kemudian saya nggak apa-apa kan, orang bisa berubah, Pak. Iya. Jadi pada saat itulah kemudian saya menulis buku itu. Kemungkinan ini, tapi bisa jadi berubah lagi. Nah,
kenapa pada pemilu berikutnya saya pilih dukung Prabowo? Karena ternyata apa yang saya tulis itu jauh panggang dari api, Pak. Maka saya jadi sasaran tembak. Inilah beginilah apa semua. Nah, kemarin sekarang tidak menjadi pendukung Prabowo. Ya. Ada Karena Prabowo itu begini, Pak. Mohon maaf aja ini mendengar. Jadi gini, Pak. Saya diberitahu, saya ini termasuk saksi ahli Habib Rizik dalam kasus rumah sakit Umi di Bogor. Oke. Kemudian ketika baru kali itu saya bertemu dengan beliau pertama kan. Setelah dia di penjara, habis selesai itu kan tentu sudah di penjara kan. Saya datanglah dia ke ketahanan dia di Mabes Polri. Oke. Saya ngobrol macam-macam. Yang dia keluhkan itu bukan karena Prabowo masuk dalam kekuasaan, tetapi para pendukungnya itu sendiri dibiarkan begitu saja. Mereka itu tersangka dan tidak pernah dicabut tersangkanya itu sendiri. Nah, padahal mereka menjadi tersangka itu gara-gara mendukung Prabowo. Nah, itulah yang dia sampaikan. Jadi bagaimana? Kemarin ini saya ketemu lagi waktu dalam rangka Maulid. Dia bilang sudah ada utusannya mau ketemu pada saya. Tapi saya bilang, kan saya udah berpengalaman mendukung orang yang berjasa berdarah-darah yang nggak dibiarin, apalagi rakyat, kira-kira kayak begitulah. Ya, Anda kecewa lah intinya. Ya, saya sebenarnya bukan saya kecewa, saya nggak pernah, bahkan saya mendukung Pak Prabowo masuk dalam kekuasaan. Tapi masyarakat sendiri, saya kan sebenarnya banyak mendengarkan dari masyarakat, kalau masyarakat menganggap itu tidak bisa amanah, tidak bisa ya sudah mau apa, saya juga mengikut. Saya kan sebagai sosiolog, saya harus mendengarkan dari masyarakat apa yang disampaikan. Baik Pak Musni, sebagai orang yang cukup dekat, mengetahui dan punya pengalaman sejarah dengan Pak Anies, kira-kira apa strategi yang sedang dilakukan atau tengah dimainkan untuk mendapatkan simpati atau dukungan dari pemilih Islam? Kalau yang saya amati itu bahwa Anies adalah seperti yang dikatakan tadi, the best from the best. Itu ada yang namanya psikososial yang diedarkan di media sosial itu. Itu disebutkan siapa yang paling religius, paling intelektual, paling apa, Anies mendapatkan 100 itu sendiri. Versi siapa tuh Pak? Itu ada kalau nggak salah dari UI itu ada UI, saya bisa kasihkan. Kemudian masalah hubungan internasional itu Anies menyebutkan 100%, artinya jaringan karena pintar bahasa. Kemudian Ganjar hanya 50%. Kemudian ini Prabowo 80 kalau nggak salah 80. Jadi itu saya bisa melihat di situ karena ini yang membuat itu adalah para ilmuwan itu. Bukan bayaran? Oh, saya kira tidak. Tidak. Mereka saya sudah lihat itu. Saya lihat itu kredibel lah yang mereka sampaikan, realitas ada. Itu barangkali kalau orang melihat, maka saya yakin ini akan ada pergeseran, Bang. Pergeseran pemilih, walaupun tadi disebutkan akan, misalnya tertinggal jauh kan tadi itu? Iya, tertinggal jauh, tapi ini kan pergeseran itu setiap saat bisa berubah gitu ya, bisa berubah tergantung dari cara pendekatan, cari apa. Dan sekali lagi tadi itu berhimpunnya dua kekuatan modernis dan tradisional itu akan modal yang luar biasa, dan kebetulan ini keduanya saling melengkapi. Dan saya ingin sampaikan, terlepas orang mengatakan Muhaimin itu apapun juga, tapi dia punya mesin politik. Itu yang tidak dimiliki teman saya Mahfud MD. Dia cendekiawan, ilmuwan, apa semua pintar, tapi dia tidak punya mesin politik. Nah itu di pemilu sangat penting. Gitu. Sangat penting, Pak. Dan ini di PKB tidak ada orang-orang tua yang jadi pengurusnya, orang-orang muda semuanya. Dan itu berarti Muhaimin sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk sami'na wa ata'na di sini. Jadi itu barangkali modal yang saya memang sengaja mengundang Pak Soleh karena beliau ini orang yang sangat selain Nahdi juga orang yang sangat intens dan tajam untuk menganalisa politik Islam termasuk PKB. Gimana menurut Anda? Iya, saya setuju dengan Prof. Musni bahwa pasangan yang coba ditawarkan ini memang ideal.
apakah idealitas itu kompatibel dengan realitas? Itu jadi pertanyaan. Betul. Sebelum kita jauh ke situ, ternyata di internal Nahdliyin, terutama sebagian politisi PKB atau bahkan mayoritas, itu risau dalam sejumlah hal. Pertama adalah cara memimpin Pak Anies ini. Ketika jadi gubernur, dia punya wakil dua. Pertama adalah Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian yang kedua adalah Riza Patria. Dua wakil gubernur ini dalam tanda kutip mengeluh bahwa peran dan porsi pengelolaan pemerintahnya sangat minim. Kalau pola ini menjadi pola baku dan karakter asli dari Pak Anies, kalau jadi presiden seperti apa Muhaimin? Padahal Muhaimin berkeringat, istilah Pak Prof. Muzni tadi, dia seorang ketua umum partai dengan anak muda dan 2 tahun terakhir ini menggeber partainya untuk memobilisasi. Anies itu nggak mau orang main proyek. Jadi mesti ditender semua. Nah, padahal kalau orang partai itu kan harus dia dapat bagian berapa. Nah, kalau itu terjadi, maka Anies sudah masuk penjara. Itu dia tidak melakukannya itu. Jadi orang mengeluh, tidak kasih bagian. Ada kaitannya dengan pembagian rezeki, padahal partai itu memerlukan itu, Pak. Jadi itu alasannya. Tapi peran-peran itu untuk diberikan itu jalan seperti normal. Tapi kembali yang tadi proyek-proyek itu, ini orang kayak Pak Aksa aja, Pak JK yang mengendorse itu apa semua, nggak dikasih proyek, nggak apa semua, udah tender. Itu di kalangan orang-orang kami banyak marah-marah, Pak. Nggak dikasih proyek katanya, Pak. Sudah kalau mau proyek itu tender ikut seperti biasa. Nah ini barangkali, jadi bukan dari lain aja. Ini orang-orang kami itu marah-marah pada saya. Kenapa Pak Musni? Kami ini nggak ada gunanya Pak Anies, kami nggak dapat proyek katanya apa semua. Saya bilang, kan Anda sudah dipersilakan untuk ikut tender, ikut proses, ikut daftar di situ. Tapi kalau nggak dimenangin karena nggak ada pengalaman, mau diapain gitu? Masa dikasih kata beleja terus masuk penjara. Jadi kira-kira kayak begitu, Pak. Tapi saya lihat itu, ini adalah duit tunggal Muhaimin dengan Anies ini sendiri untuk menjalankan pemerintahan. Mudah-mudahan mereka menang. Kita untuk perubahan itu saja, tidak lebih tidak kurang gitu. Tapi kritik orang itu wajar dan harus diterima. Baik, Pak Soleh, apakah problem dari sikap PBNU yang cenderung berseberangan maupun dari keluarga Gus Dur signifikan nggak terhadap tidak terlalu berpengaruhnya Kalau dari keluarga Gus Muhaimin Dur dalam mendongkrak suara ini? Kalau dari keluarga Gus Dur, saya yakin tidak begitu ngefek ya, karena Mbak Yeni yang dalam tanda kutip putri mahkota juga tidak banyak bergerak sebelum pemilu. Jaringan-jaringan Gus Dur juga terklaster di klaster kecil namanya Gus Durian, tidak signifikan itu. Nah, kalau dari PBNU ini meski secara lantang ketua umum menyebut kita tidak terlibat dalam capres-cawapres, tapi kan mereka bentuk semacam skoci kecil, namanya adalah Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama, KMNU, Gerakan Keluarga Maslahah NU, GKMNNU. Nah, di Gerakan Keluarga Maslahah inilah para aktivis-aktivis NU struktural dia melakukan kerja-kerja politik termasuk capres-cawapres. Dan ini sangat signifikan karena turun sampai ke ranting dan dananya juga deras. Jadi Muhaimin dari sisi internal itu mendapat tantangan berat dari sisi struktural ini satu sisi, kemudian secara teologis juga banyak lagi jargon-jargon soal tadi bahwa Jokowi adalah waliul amri yang harus ditaati mutlak. Keluar dari itu berarti dia keluar dari mainstream. Muhaimin itu keluar dari sawadil a'dham tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa kerja-kerja politik Muhaimin itu lagi-lagi dikembalikan pada PR besarnya, dikembalikan pada istilah perubahan. Apakah sebelum menggerakkan istilah perubahan kepada publik, perubahan atau persoalan-persoalan sesama Islam antara modernis dan tradisionalis, warisan politik aliran itu selesai dulu. Ketika ini belum selesai PR besar ini, mereka saya yakin akan kesulitan untuk meyakinkan publik. Ketika di internal aja nggak yakin bisa berchemistry, bagaimana dia bekerja seiring sejalan. Ya mungkin barangkali yang bisa mempersatukan itu dengan jargon change perubahan itu. Kemudian akhirnya kalau di kalangan itu kan kemudian membanding-bandingkan dari dua calon itu sendiri. Dua calon tadi itu ya plus minus lah punya kelebihan, punya apa. Tapi kalau dilihat dari sisi
kelebihan, misalnya tadi saya sudah katakan, satu-satunya calon presiden yang bacaan Qurannya bagus, kemudian juga bahasa internasional, kemarin dia bicara itu Pak Anies. Nah, Prabowo tidak memiliki itu, Ganjar tidak memiliki itu. Nah dari situ aja sebenarnya sudah menarik santri-santri itu. Kan sebenarnya masyarakat itu sederhana aja. Mana yang lebih karena diharapkan menjadi contoh, menjadi teladan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ini barangkali yang kita sampaikan ya. Tapi akhirnya ujungnya kita tunggu tanggal 14 Februari 2020. Siapapun yang menang asal jujur, adil, demokratis, tidak ada kecurangan, kita harus terima itu aja. Baik, terakhir Pak Musni, berdasarkan keyakinan keilmuan Anda, suara pemilih Islam ini akan kemana, Pak? Kalau menurut saya itu suara pemilih Islam mayoritas akan ke Amin itu. Nggak mungkin ke Prabowo Gibran. Nggak mungkin. Walaupun survei menunjukkan survei itu ya dibayar gimana Pak? Gimana Pak? Kan tidak ada makan gratis kan Pak? Tidak ada makan gratis Pak. Termasuk ke pasangan Ganjar Pak Mahfud juga. Pak Mahfud itu Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional kami. Jadi sesungguhnya Pak Mahfud itu betul yang disampaikan orang. Dia tidak berakar di NU. Dia aktif di HMI. Nah, dia aktif di HMI dan besar di HMI. Dan bahkan jadi menteri itu melalui jaringan HM kami. Ketemu Jokowi apa semua mereka endorse. Jadilah dia menteri. Jadi ceritanya Pak. Tapi memang dia dari kalangan NU. Sama juga dengan saya. Saya ini kalangan NU Pak, dari orang tua saya orang NU, saudara-saudara saya orang NU, tapi saya bukan orang tidak pernah aktif di NU, saya aktif di HMI. Itu aja sesungguhnya. Kultural. Iya, kultural. Jadi beda dengan kultural dan struktural ini. Kalau Muhammad ini kultural dan struktural. Betul. Baik. Pak Soleh, mungkin terakhir, bagaimana pendapat Anda? Anda melihat arahnya akan kemana nih pemilih Islam? Iya, Islam ini kan mayoritas di Republik ini, ada 68%. Artinya tidak mungkin 68% itu gabung di Amin, jadi dia pemenang di satu putaran kalau begitu. Jadi impossible kalau itu mengkristal di situ. Persentase pemilih Islam tetap menyebar di 3 partai. Dan saya yakin itu komposisinya juga tidak terlalu jauh bedanya. Kalau kemudian katakanlah ke Amin, katakanlah sesuai dengan survei Amin itu kisaran suaranya antara 17-20% dari total suara nasional ketika pemilu nanti, saya yakin itu semuanya Muslim. Tetapi kemudian sisa yang lain kan otomatis nyebar di 2 pasangan yang lain. Prediksi Anda kemana nih? Kalau NU PBNU Istiqomah dengan tegak lurus ke Pak Lurah, ke Jokowi karena dia waliul amri, lebih ke Prabowo Gibran, lebih mayoritas. Karena faktor Jokowi ya? Betul. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Memang beda pendapat, wajar ya Pak ya. Tapi saya yakin Anda berdua bicara berdasarkan basis keilmuan masing-masing. Makanya kami sengaja mengundang Pak Musni, mengundang Pak Soleh untuk menjadi tamu di Jak Forum. Sekali lagi terima kasih, dan tentunya kita berharap akan melihat sebuah pemilu yang damai dan menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Demikian. Amin. Terima kasih.